Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Abil Ruktantio dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang bisnis plan Minangkabau Hotel and Resort. Kita dari kelompok 4 beranggotakan saya Abil Ruktantio sendiri sebagai moderator dan yang akan mempresentasikan. Selanjutnya ada Humaira Hadi, Aisyah Fadila Ramadhani, Vicky Alfurkan, dan Farhan Rubianto. Baik, tujuan kami mempresentasikan video ini yaitu yang pertama adalah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan mata kuliah kewirausahaan, dan yang kedua sebagai bentuk apresiasi kami dan sebagai bentuk untuk menggait investor yang ada di Sumatera Barat maupun yang ada di luar Sumatera Barat untuk dapat menginvestasikan dana yang mereka miliki ke salah satu hotel yang akan kami rancang, yaitu Hotel Minangkabau Hotel and Resort. Saya harap perhatiannya selama saya menerangkan. Terima kasih. Yang pertama saya akan menerangkan tentang latar belakang apa yang kami miliki, kenapa kami harus membentuk salah satu hotel yang ada di Sumatera Barat. Kenapa sih harus hotel? Kenapa dari sekian banyak rancangan bisnis plan yang harus kita bikin, kenapa kita harus membentuk hotel? Pertama, kami berasal dari jurusan pariwisata, tapi kami memiliki prodi manajemen perhotelan. Kami memang sudah sangat paham tentang bagaimana prospek dan pariwisata yang ada di Sumatera Barat. Sumatera Barat telah dipilih oleh Kementerian Pariwisata pada tahun 2015 sebagai salah satu pariwisata halal atau destinasi wisata halal yang ada di Indonesia. Nah, itu merupakan salah satu bentuk apresiasi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang ada di Sumatera Barat. Nah, dengan itu kami memiliki ide bagaimana cara mengembangkan pariwisata. Kita hanya tidak hanya mengembangkan, tapi bagaimana mengembangkan fasilitas yang ada di Sumatera Barat. Salah satunya yaitu dengan merancang hotel yang memiliki konsep dan budaya, culture, dan bahkan desain dan interiornya yang kita harapkan memang bentuknya seperti desain-desain yang ada di Sumatera Barat. Dengan kata lain, desain ini akan memiliki ciri khas dari Sumatera Barat sendiri. Nah, salah satu bentuk kita ingin, kenapa kita ingin melakukan rancangan ini dan kenapa kita ingin menggait investor untuk datang ke Sumatera Barat, karena Sumatera Barat itu sudah terkenal dengan semua keunikannya ya. Salah satunya yaitu mungkin sebut saja seperti Masjid Raya Sumatera Barat dengan segala bentuk dan kehebatan yang dimiliki oleh rancangan arsitekturnya. Nah, mungkin itu salah satu bentuk daya tarik yang ada di Sumatera Barat. Bukan hanya sekedar Masjid Raya Sumatera Barat, tapi alamnya dan berbagai ciri khas masyarakatnya yang elok dan sebagainya. Nah, kami juga melakukan studi kelayakan terhadap bisnis plan hotel yang akan kami jalani ini. Rencananya kami akan melakukan studi kelayakan di salah satu pulau yang ada di Kota Padang, yaitu Pulau Pisang, Gadang, dan Pulau Pisang Ketek. Nah, kita juga memiliki visi dan misi bagaimana. Nah, kami juga memiliki visi dan misi serta tujuan kenapa kami ingin merancang bisnis plan tentang rancangan Minangkabau Hotel and Resort. Yang pertama, kami memiliki visi untuk menjadi salah satu perusahaan manajemen perhotelan di Sumatera Barat. Dengan konsep Hotel Bintang 3, kami memberikan rancangan dan desain berdasarkan ciri khas Sumatera Barat, ciri khas orang Minang. Dan yang kedua, kami memiliki misi yaitu memberikan excellent service atau memberikan pelayanan prima kepada seluruh tamu atau guest yang akan datang ke hotel kami. Itu merupakan salah satu bentuk apresiasi dan bentuk dan merupakan cara kami sebagai anak perhotelan untuk memberikan kepuasan dan memberikan satisfied ya kepada tamu, sehingga tamu yang merasa mendapatkan kepuasan itu bisa dapat kembali ke hotel kami dan memberikan tentunya juga akan memberikan feedback kepada kami agar berdasarkan apa yang kami lakukan. Nah, kami dari tim manajemen juga melakukan observasi dan analisis terhadap analisis SWOT yang akan kami lakukan terhadap rancangan bisnis plan kami. Nah, yang pertama itu ada analisis terhadap strength atau kekuatan, pasti daya tarik yang ada di Pulau Pisang itu. Kenapa kami harus pilih Pulau Pisang itu sebagai salah satu tempat untuk membangun hotel kami ini? Nah, yang pertama, Pulau Pisang itu memiliki akses yang sangat dekat kepada kota. Jarak antara kota dan Kota Padang dan Pulau Pisang itu sendiri dapat ditempuh kurang lebih sekitar 30 menit. Dan juga
Pulau Pisang itu juga berdekatan dengan salah satu objek wisata paling favorit Kota Padang dan Sumatera Barat sendiri, yaitu Pantai Armani dan Gunung Padang. Nah, salah satu keunikan yang merupakan juga daya tarik dari Pulau Pisang ini, Pulau Pisang ini juga berdekatan dengan Pantai Armani. Nah, ketika sore hari, ketika air laut sedang surut, nah kita dapat berjalan dari Pantai Air Manis kepada Pulau Pisang, karena pada saat sore hari air pasang akan menyurut dan akan sehingga ini seperti jembatan, sehingga kita dapat langsung mengakses dari Pantai Air Manis ke Pulau Pisang itu sendiri. Dan juga masyarakat juga sangat antusias, dan juga mereka juga memiliki fasilitas seperti ATV atau mobil-mobilan yang dapat digunakan masyarakat atau digunakan tamu atau wisatawan yang akan datang ke Pulau Pisang dan atau mereka yang berkunjung ke Pantai Air Manis itu sendiri. Nah, yang kedua itu weakness atau kelemahan. Kelemahan sendiri dari rancangan business plan hotel ini, yang pertama kami membangun hotel ini di sebuah pulau. Pulau ini tidak terlalu besar, sehingga kami harus melakukan reklamasi terhadap pulau ini sendiri guna untuk melakukan pelebaran, sehingga memberikan akses dan juga ruang kepada fasilitas yang akan kami kembangkan nantinya. Dan juga tempatnya tidak terletak di jalan utama Kota Padang, namun itu tidak menjadikan kekurangan yang sangat mendalam, karena akses dari Kota Padang ke Pulau Pisang itu sendiri dapat ditempuh dengan jarak sekitar kurang lebih 30 menit. Nah, setelah ditetapkannya Sumatera Barat sebagai salah satu destinasi wisata halal Indonesia, berdampingan dengan 13 provinsi lainnya, nah kita memiliki opportunity atau kesempatan untuk mengembangkan objek wisata yang ada di Sumatera Barat, sekaligus juga mengembangkan fasilitas apa saja sih yang dibutuhkan ketika wisatawan datang ke Sumatera Barat. Salah satunya yaitu hotel. Nah, dengan membangun hotel ini kita juga akan memperkenalkan budaya, bentuk adat istiadat yang berdasarkan kepada agama. Nah, itu akan kita perkenalkan di hotel kita ini. Kita membangun konsep hotel ini berdasarkan desain interior dan desain eksterior dari rumah gadang, yaitu merupakan rumah khas orang Minang Sumatera Barat. Dan yang keempat yaitu merupakan threat atau ancaman dari pembangunan rancangan hotel ini sendiri. Yang pertama yaitu sudah sangat diketahui bahwa Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang sangat rawan dengan gempa. Nah, itu merupakan salah satu ancaman dari rancangan hotel yang kami bikin ini sendiri. Dan lokasi juga kita juga memiliki kompetitor atau hotel-hotel lain yang sangat berdekatan dengan hotel kami, karena kita membangun hotel ini di dekat atau berdekatan dengan salah satu objek wisata yang paling terkenal di Sumatera Barat. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan sedikit tentang deskripsi usaha rancangan bisnis plan hotel Minangkabau Hotel and Resort. Sebagaimana yang dapat teman-teman lihat di layar, bahwa yang pertama yaitu bidang usaha, yaitu merupakan penginapan atau hotel, dan yang kedua yaitu jenis produk, yaitu yang kami tawarkan berupa barang dan jasa. Selanjutnya adalah kegunaan dan keunggulan atau inovasi apa sih yang kami miliki sehingga investor tertarik untuk melakukan investasi dana di hotel kami ini. Yang pertama, kami sebagai mahasiswa perhotelan, kami sudah sangat menekankan bahwa kepuasan tamu itu merupakan hal yang utama bagi kami, karena konsep dari manajemen perhotelan yaitu memberikan excellent service atau pelayanan prima kepada tamu. Kami tidak hanya memberikan barang atau jasa, kami juga memberikan pengalaman yang menarik, sehingga ketika tamu datang ke hotel dan menginap di hotel kami juga akan memberikan pelayanan dan juga pengalaman yang tidak akan mereka lupakan ketika mereka berkunjung ke hotel kami. Nah, selanjutnya itu lokasi usaha. Kami melakukan sedikit studi kelayakan bahwa kami akan membangun hotel ini di salah satu pulau yang berdekatan dengan objek wisata, yaitu Pantai Armani. Kami mengambil Pulau Pisang Gadang dan Pulau Pisang Ketek sebagai tempat kami akan melakukan research atau pembangunan.
Nah, berdasarkan hitungan kami juga, yaitu waktu usaha, dapat teman-teman lihat di layar bahwa eh, rancangan usaha ini kami perkirakan dapat balik modal dalam jangka waktu sekitar 10 tahun, dan juga waktu pelaksanaan pembangunan sekitar kurang lebih selama 12 bulan. Dan bagaimana sih dampak usaha yang kami lakukan ini terhadap lingkungan dan juga ekonomi, sosial maupun hal-hal lainnya yang ada di sekitaran pembangunan hotel tersebut. Yang pertama yaitu ekonomi. Nah, salah satu mungkin yang dapat nantinya meningkatkan ekonomi di Sumatera Barat maupun di ekonomi masyarakat yang ada di sekitar pembangunan hotel ini. Karena nantinya setelah adanya hotel ini tentu akan memberikan daya tarik sendiri kepada wisatawan untuk dapat berkunjung ke Sumatera Barat. Dan selain dengan adanya objek wisata dan hal-hal lainnya yang memang sudah sangat menarik di Sumatera Barat. Nah, nantinya dengan datangnya wisatawan ke Sumatera Barat juga akan menaikkan tingkat perekonomian masyarakat yang ada di Kota Padang maupun yang ada di Sumatera Barat. Selanjutnya itu dampak sosial. Tentu saja dengan adanya wisatawan yang tidak hanya datang dari wisatawan lokal maupun mancanegara akan memberikan pertukaran budaya sehingga dapat memberikan informasi maupun pertukaran lainnya, pertukaran informasi lainnya, budaya maupun sosial dan lain-lain yang dapat memberikan yang juga nantinya masyarakat akan belajar seperti belajar bahasa baru, budaya baru dan lain-lain. Selanjutnya itu lingkungan. Lingkungan juga dengan adanya fasilitas ini tentu juga akan menambah salah satu objek wisata juga pastinya, karena bangunan dari hotel kami ini sendiri juga sangat menarik sehingga nanti wisatawan yang datang ke Pantai Ramanis juga dapat melihat hotel kami sendiri. Selanjutnya yaitu resiko bisnis. Yang pertama, berdasarkan yang kami hitungan tim kami, yaitu memang keuangan memang sangat menjadi hal yang sangat riskan dalam pembangunan sebuah hotel maupun bisnis wisata lainnya, karena memang tidak sedikit untuk membangun atau berinvestasi, sehingga kami sangat berlomba-lomba dan juga sangat beralih kencang agar dapat mencari investor maupun pihak swasta yang dapat berinvestasi di rancangan hotel kami ini. Berikut saya lampirkan juga di layar monitor, yaitu target konsumen, wilayah pemasaran, dan situasi persaingan yang ada di Pulau Pisang, Kota Padang, Sumatera Barat. Dan juga di slide ini juga Anda dapat melihat bentuk kamar dan juga tipe kamar, yaitu deluxe room sejumlah 15 kamar, yaitu superior room sejumlah 10 kamar, dan juga Marawa Suite Room yang merupakan kamar di super luxury dari hotel kami berjumlah 5 kamar. Selanjutnya yaitu rencana produksi. Pertama yaitu bahan baku, sumber daya manusia, dan juga fasilitas yang akan kami buat di hotel kami ini juga. Sumber daya sendiri tentu bukan suatu hal yang sangat sulit didapatkan, karena memang terdapat banyak sumber daya, terutama mahasiswa perhotelan yang memang merupakan ataupun orang-orang yang memang sudah lama berkecimpung di dunia perhotelan, dan juga berhubungan dengan fasilitas. Tentu bukan hal yang sulit untuk didapatkan untuk membangun fasilitas yang berciri khas Minang atau Sumatera Barat itu sendiri. Selanjutnya itu alat dan teknologi. Kita juga menggunakan IoT atau Internet of Things, and then payment gateway, and big data, dan smart card, and etc. Karena kita menggunakan fasilitas yang memang sudah digunakan di zaman yang memang serba online, atau juga kita sebut dengan zaman industri 4.0. Selanjutnya kita menggunakan hitungan skala proses produksi sekitar kurang lebih 12 bulan, dan juga kapasitas produksi yang tidak terbatas. Selanjutnya yaitu rencana manajemen. Rekan-rekan dapat melihat di layar monitor teman-teman sendiri bahwa kita juga sudah merancang manajemen atau organisasi yang terdapat dalam sebuah hotel bintang 3 itu sendiri.
Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu aspek keuangan. Berdasarkan hitungan cepat kami bahwa uh, berdasarkan investasi dan juga hal-hal lain yang dapat bersifat keuangan, bahwa diperkirakan hotel kami akan melakukan pembalikan modal selama kurang lebih 10 tahun. Dan berikut kami lampirkan juga data berapa saja dan berapa saja investasi yang dibutuhkan dan juga dana yang dibutuhkan selama 10 tahun untuk melakukan pembalikan modal. Dan juga beberapa aspek keuangan yang pastinya dibutuhkan yang sudah saya sediakan di meja teman-teman masing-masing. Sekian presentasi dari kelompok 4. Saya ambil itu sebagai presentasi. Mohon maaf jika ada salah dan nyatanya. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah memperhatikan jalannya presentasi dari awal sampai akhir. Jika ada pertanyaan, silakan teman-teman ajukan kepada saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.